Halo teman-teman, saya Yuri. Di video kali ini saya mau share ke kalian 8 tips ampuh lolos beasiswa dari Bank Indonesia. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, jadi di bagian ini saya akan share ke kalian 8 tips ampuhnya lolos beasiswa dari Bank Indonesia. Karena semua 8 tips yang akan saya share ke kalian ini adalah yang memang adalah pengalaman pribadi saya gitu. Yang memang saya lakukan ketika saya ingin melamar beasiswa di Bank Indonesia. Jadi sebelum saya melamar dan ketika bukan sebelum saya melamar ya. Jadi tips ini tuh yang akan saya bagikan itu adalah ketika kami ingin masuk, ketika kamu sudah di tahap interview. Jadi ketika kamu sudah ada di tahap interview, tips ini yang saya lakukan dan saya bagikan ke kalian. Jadi di tahap interview dan ketika kamu sudah ada di dalam ruang interview, ini 8 tips yang saya lakukan gitu. Kenapa sampai saya bisa lolos dan saya mau bagikan juga ke kalian. Oke, jadi kita langsung saja ke tips pertama. Jadi tips yang pertama yang saya buat 8, dan tips yang pertama adalah niat, begitu. Kenapa saya bilang niat? Karena saya bilang niat karena pasti tentunya saya punya maksud gitu. Niat dalam ini artinya kamu harus punya kesungguhan kalau ya saya ingin lamar beasiswa di Bank Indonesia gitu. Karena kalau misalkan contoh ini yang memang saya alami sekali, yang saya memang ketemukan di dalam lingkungan sehari-hari ketika ingin lamar beasiswa itu banyak mahasiswa yang kalau macam dong ingin melamar tuh dong tidak niat, jadi macam dong nanti akan banyak alasan. Jadi macam aduh kayaknya saya tidak bisa deh, kayaknya untuk kami belum saya kayaknya tidak bisa deh karena jauh nanti ke Bank Indonesia lagi, saya tidak bisa begitu, tidak ada ongkos taksi. Atau yang kedua juga alasannya aduh saya kayaknya tidak bisa deh kalau saya nanti tidak ada motor, tidak ada kendaraan mau ke sana. Teman-teman, untuk kamu tahu saja kalau waktu saya ingin lamar beasiswa ini saya niat parah. Kenapa saya niat parah? Saya lamar beasiswa, saya dari Sentani ke Jayapura sendiri pakai taksi. Itu Sentani ke AB ke Lingkaran, Sentani ke AB, terus Sentani ke Waena ke ikut taksi ke Lingkaran sudah 2. Terus ke Entrop 3, Entrop baru ke Jayapura 4 kali saya naik taksi, dan itu tuh sangat-sangat melelahkan. Tapi ya saya jalani saja karena memang saya niat untuk ikut beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi ya sejauh itu perjalanannya saya tetap pergi gitu. Jadi sebelum saya dapat kendaraan, saya sudah membiasakan diri untuk naik taksi dan naik kendaraan umum. Jadi itu bukan hal baru, jadi saya harus mengeluh naik taksi karena jauh gitu. Karena memang saya niat. Jadi ya kalau saya tahu saya ingin pergi ke Jayapura, maka saya harus siapkan sapu diri sebelumnya. Saya tahu kalau saya kegiatan jam 3, maka saya harus siapkan diri dari jam 2 atau jam 1 begitu. Itu artinya kalian niat, kalian sudah mempersiapkan diri untuk bisa pergi untuk lamar beasiswa untuk ikut tahap interview, untuk ikut kegiatan di Bank Indonesia begitu. Oke, kita lanjut saja ke tips yang kedua. Oke, untuk tips yang kedua yaitu menjaga kesehatan. Begini, saya bilang menjaga kesehatan karena memang ya kesehatan itu penting. Karena tidak mungkin kamu datang ke kantor pusat perwakilan Bank Indonesia di Jayapura. Kamu tidak mungkin datang dalam keadaan letih lesu, dingin, pakai jaket, baru masuk ke dalam ruang interview. Itu kan tidak enak dilihat, kayak macam kamu tidak sedang dalam keadaan prima dan sehat walafiat untuk siap mengikuti kegiatan interview. Itu kayak
Kam sama sekali kayak tidak ada persiapan. Jadi itu kan juga akan menjadi penilaian tuh, anak ini dia datang ikut interview tapi dia dalam keadaan sakit begini, macam tidak prima, kayak tidak ada persiapan sama sekali. Akhirnya itu kan juga akan jadi penilaian buruk toh untuk untuk para judges tuh. Pasti nanti akan jadi nilai buruk untuk kamu kalau kamu datang dalam keadaan sakit. Nanti ngeliat, aduh kayaknya anak ini dia tidak siap untuk ikut interview begitu. Karena ya Bank Indonesia membutuhkan pemuda-pemudi yang kuat gitu. Maksudnya secara prima mereka kuat gitu, mereka benar-benar siap gitu. Secara fisik itu mereka kuat dan mereka siap, bukan yang sakit, yang lemas-lemas, mudah sakit. Itu kan nanti akan membatasi kamu punya ruang gerak ketika kamu ikut kegiatan. Jadi Bank Indonesia tuh membutuhkan pemuda-pemudi yang cekatan, terus yang responsif juga, yang kuat gitu, supaya mereka dipakai untuk dipersiapkan menjadi pemuda-pemudi yang lebih produktif, lebih aktif lagi, punya ide-ide bagus, ide-ide inovatif, kreatif juga ke depannya gitu. Makanya jaga kesehatan itu penting sebelum kalian masuk ke dalam tahap interview. Oke, langsung kita lanjut saja ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini mencari tahu tentang latar belakang beasiswa. Ya, kenapa saya bilang? Karena begini, banyak mahasiswa sampai saya ketemu juga ketika waktu kita sama-sama interview, baru mereka masih siapkan buku besar untuk belajar tentang rumus matematika, untuk rumus ekonomi, terus apalagi teori-teori dari IPA, IPS, sejarah, semacam itu masih ada. Dan saya langsung dalam hati juga pasti heran toh, kalau sebenarnya itu ketika kami interview yang ditanya tuh bukan seputar itu akademik, itu bukan. Dan akademik itu akan menjadi option kedua. Yang option pertama adalah ketika kalian di dalam itu, kalian akan ditanya seberapa kalian kenal tentang Genbi ini, seberapa kalian tahu tentang Genbi, lalu apa kamu punya potensi di dalam diri yang ingin kamu kembangkan ketika kamu ada di dalam Genbi, apa kamu punya motivasi ketika bergabung di dalam Genbi, lalu apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu lolos beasiswa di dalam Genbi, lalu kamu berani ke tidak kalau diberikan tantangan untuk menjadi pemimpin ketika di dalam organisasi Genbi. Ya, masih banyak hal tentang Genbi yang akan ditanya di dalamnya gitu. Jadi bukan tentang akademik, bukan tentang IPA, IPS atau ekonomi atau ya semacam itu, bahasa Inggris. Jadi kalau saya ingin lamar beasiswa di Bank Indonesia ini, tentunya saya harus bisa tahu ini beasiswa apa yang mereka tawarkan, nama beasiswanya apa gitu. Terus Genbi itu apa, itu sudah pasti akan ditanya nantinya. Genbi itu apa, terus apa yang dilakukan ketika kita berada di dalam Genbi, terus apa kok punya kontribusi untuk Genbi ke depannya, terus kok punya potensi apa yang kau ingin kembangkan ketika kau sudah di dalam Genbi, siapkah kau ingin terjun ke dalam dunia organisasi, ingin bekerja sama dalam kelompok, terus jaga kekompakan, solidaritas, terus ya pokoknya seperti itu Genbi di dalamnya. Kalian harus tahu gitu. Sebelumnya saya cari kayak macam saya dulu pernah cari itu contohnya Genbi Lampung, kalau tidak salah itu mereka buat kayak bak sampah untuk satu kampung. Saya sudah lupa, itu lama sekali, tahun lalu tapi saya sudah lupa itu apa, maksudnya itu tentang apa yang saya cari. Pokoknya tentang, maksudnya secara garis besarnya saya tidak tahu, tapi secara keseluruhan itu saya tidak tahu, tapi secara garis besarnya ya itu
dari Genbi Lampung tuh mereka buat bak sampah, terus bak sampah ini diberikan kepada masyarakat supaya dapat bisa digunakan untuk membuang sampah pada tempatnya, tetap bersih dan juga menjaga kesehatan. Nah itu saya cari mereka tuh seaktif itu. Nah nanti kalau kita di Genbi juga kita akan ditantang, kok akan seaktif apa di dalam berorganisasi. Makanya sebelum saya mendaftar, saya sudah harus tahu Genbi itu apa, di dalamnya kegiatan apa saja, apa yang saya lakukan. Pokoknya ya banyak hal yang kau punya ide-ide yang harus bisa kau kembangkan di dalam Genbi. Begitu teman-teman. Dan untuk selanjutnya tips keempat, jaga penampilan rapi dan tetap bersih. Nah di sini kenapa saya bilang jaga penampilan tetap rapi dan bersih? Karena ketika waktu saya melamar beasiswa, masih saya temukan itu kayak macam sudah dihimbau sebelumnya bahwa pakaian itu harus pakai baju kemeja putih, untuk perempuan rok hitam, untuk laki-laki bukan celana jeans ya, celana kain. Perempuan laki-laki sama-sama celana kain warna hitam. Terus sepatu itu yang perempuan sepatu flat. Nah untuk laki-laki juga sama gitu, tapi bukan sepatu flat juga, maksudnya sepatu hitam. Yang penting rapi gitu. Dan juga pakaian harus bersih, rapi gitu. Tapi ketika saya ketemukan itu masih banyak kayak rekan-rekan seperjuangan saya yang waktu kayak datang tuh mereka sama-sama tidak ada persiapan. Kayak bawahan, misalkan kayak laki-laki kan wajib celana kain, mereka datang dengan celana jeans. Kan itu kesannya kayak lihat kayak kurang rapi. Kalau perempuan juga ada yang masih saya ketemu tuh datang tapi baju untuk baju atasannya masih dalam keadaan di luar rok, begitu kan itu tidak rapi. Kalau Bank Indonesia kan ini kita datang ke dalam dunia kerja di mana orang-orang datang pergi kerja dengan keadaan bersih dan rapi. Pakaian dimasukkan ke dalam baju atau rok, sepatu hitam bersih disikat, terus pakaian juga putih bersih. Nah itu memang mereka jaga penampilan. Nah seperti hal itu yang dimau oleh Bank Indonesia ketika kita datang pergi melamar beasiswa, supaya kita tuh terlihat kayak lebih ready, kita kayak terlihat lebih siap untuk ikut interview ya. Kalau kita saja penampilan kurang rapi, kayak acak-acakan gitu kan pasti nanti ini blacklist pasti nih. Judges pasti nanti bilang kalau kita bukan dibilang tapi pasti kita langsung kayak kena blacklist lah kalau kita datang dalam keadaan tidak rapi. Itu pasti ini kayak tidak siap sama sekali, datang saja tidak rapi, belum lagi kalau kau sakit baru datang tidak rapi. Sudah pakai jaket tutup badan lagi menggigil dalam ruangan. Nah itu kan pasti begitu repot kan. Jadi sebaiknya ketika kalian datang, kalian harus bisa jaga penampilan, karena biasanya tuh Bank Indonesia memberikan himbauan kalau ketika kita mau ikut tahap interview, kita harus untuk perempuan, laki-laki perempuan baju kemeja putih, untuk perempuan rok hitam, laki-laki celana kain, sama-sama laki-laki perempuan celana kain, rok dan celana kain, terus sepatu juga sepatu hitam, terus baju juga ya putih bersih gitu kan. Kalau ada noda kayak misalkan kayak macam noda pinang atau noda apa begitu kan kurang enak dilihat kan kalau masih berdebu. Nah terus juga pakaian dikancing dengan rapi kan, itu kayak kelihatan saya siap sekali untuk ikut interview begitu ya teman-teman. Lalu kita ke tips yang kelima, percaya diri. Di sini saya selalu tekankan ke orang-orang kayak macam kemarin saya baru dapat WA dari teman kalau dia juga ingin lamar beasiswa di Bank Indonesia dan dia ingin cari tahu tentang bagaimana mempersiapkan diri. Salah satunya tuh saya cerita ke dia kalau kita harus bisa mempersiapkan diri dengan cara percaya diri. Percaya diri itu penting sekali ya, karena ketika kau macam masuk ke dalam ruang interview atau kau sudah ada di daerah-daerah ruangan interview, kau itu harus bisa percaya diri. Jangan tunjukkan kau punya, ya memang kau malu, kau sedang dalam keadaan malu atau
kayak grogi, nervous, ya itu memang ada, tapi jangan tunjukkan itu nyata-nyata di depan ko. Jadi ya kau harus bisa tunjukkan kalau ya saya bisa, dengan cara ya harus percaya diri. Saya percaya saya bisa, saya tidak perlu takut, tidak perlu gugup, tidak perlu nervous, tidak perlu gitu. Yang penting saya percaya diri saja. Kalau saya mampu, saya bisa sebentar nanti akan masuk ikuti tahap interview dengan baik begitu. Jangan ku malu-malu, ku masuk ke dalam terus kayak masuk tuh kayak pemalu, tunduk-tunduk, terus kayak ditanya tuh jawabnya malu-malu. Itu kan nanti sekali lagi saya bilang kalau Bank Indonesia itu butuhkan pemuda-pemudi yang siap, terus tegas juga, punya ide inovatif. Jadi ya aku harus berani bicara. Jangan kok karena aku punya rasa tidak percaya diri akhirnya aku malu-malu dan kok tidak berani bicara. Itu yang tidak boleh. Kau harus masuk ke dalam percaya diri, ditanya kau harus jawab dengan baik. Jangan tunjukkan kau punya rasa malu yang tinggi di depan judges. Jadi harus bisa percaya diri, jangan malu-malu, jangan ditanya senyum-senyum atau ditanya terus kok kayak diam, kayak senyum-senyum terus kayak tidak berani ingin mengungkapkan satu kata, sepatah dua kata tuh jangan ya. Karena kok gunanya kok datang di sana doang kan tanya jawab kok. Jadi tanya jawab kok. Jadi jangan kok datang ke sana terus kok kayak diam-diam, kayak tidak berani bicara karena malu. Itu jangan ya. Sebaiknya kok harus bisa tingkatkan rasa percaya diri ketika kok sudah ada di dalam ruang interview. Kok boleh malu atau nervous, grogi, tapi itu di luar ruangan interview. Boleh, kalau kau ingin gugup nervous, boleh kau keluar, kau di luar, kau boleh ke WC sebentar, lalu kau mungkin rapikan baju atau tidak sambil siapkan diri sebentar di WC. Kalau ketika kau saat gugup itu bisa, tapi kalau kau sudah dipanggil ke dalam ruang interview yang namanya grogi, terus malu-malu, nervous, itu tuh jangan ditunjukkan kalau sudah ada di dalam ruang interview. Oke? Kita lanjut ke tips selanjutnya. Next, tips yang ke-6. Tips yang ke-6 ini adalah hindari kata tidak mampu atau tidak bisa. Jadi ketika kamu di dalam itu kamu pasti akan ditanya, maukah kamu atau kok bisa? Kok mau atau kok bisa? Siapkah tidak? Nah itu, kenapa pertanyaan-pertanyaan itu akan sering banyak ditanya karena ya, kok akan aktif dan kau akan lakukan sesuatu di dalam organisasi. Jadi kau mau ke tidak, kau siap ke tidak gitu. Kalau kau mau dan kau siap, selanjutnya baru kau akan lakukan, kau punya kontribusi di dalam organisasi itu. Dalam hal ini adalah GNB ya. Jadi kayak macam mereka tanya terus kayak waktu itu ya judges ada tanya ke saya begini, siapkah tidak kalau kau jadi ketua GNB? Ya waktu itu saya jawabnya tuh ya saya siap karena waktu itu tuh saya tidak berpikir panjang, tapi ya memang saya ingin coba untuk jadi kayak pemimpin, terus kayak bicara di depan umum gitu. Karena saya sebelumnya sudah tahu kalau ketua GNB tuh nanti akan seperti apa, karena memang saya sebelumnya sudah bicara dengan, maksudnya saya sebelumnya sudah kayak sharing dengan ketua-ketua GNB sebelumnya, kayak macam tanya nanti akan seperti apa, begini bla bla bla. Jadi saya kayak macam sudah punya gambaran tuh, jadi kayak saya ingin cari tahu. Jadi makanya ketika ditanya saya jawab ya saya siap gitu. Saya tidak kayak gimana atau kayaknya saya tidak siap. Jangan ya, kalau ditanya seperti itu jangan kalian lontarkan kata seperti itu, karena semakin kalian percaya diri, semakin kalian ditanya siap atau tidak, kalian jawab siap, itu akan menambah nilai positif. Itu artinya para judges berpikir kalau kalian itu memang sudah ready ya untuk siapkan menjadi pemuda yang memang benar-benar ke depannya tuh produktif, aktif begitu ya. Jadi ketika ditanya tuh ya saya siap begitu, artinya saya tidak berpikir
buruknya nanti akan jadi ketua tuh seperti apa, nanti dia akan susahnya seperti apa, tidak baiknya seperti apa sebagai ketua, sulitnya apa. Saya tidak pikir, tapi ya saya siap dulu gitu. Kau siapkah tidak aktif di dalam kegiatan Genbi? Ya, saya siap. Karena memang ketika kau sudah menjadi anggota Genbi, kau harus bisa lebih aktif. Jadi jangan keluarkan kata tidak bisa atau tidak siap, karena ya kau boleh bilang itu sebenarnya boleh-boleh saja ya. Tapi sebaiknya ya, ini sudah bukan sebaiknya tapi wajib, kalian tidak boleh bilang ya. Karena kalau sampai kamu keluarkan kata itu tuh nanti akan menjadi nilai negatif tersendiri untuk para judges, karena mereka akan menilai bahwa aduh, anak ini nih dia bilang dia tidak siap, aduh kayaknya dia tidak bisa jadi anggota Genbi nih. Karena kan Genbi di dalam harus bisa bekerja sama dalam tim, harus jaga kekompakan. Kayak ada masalah-masalah atau konflik dalam lingkungan bermasyarakat, itu kita harus bisa aktif, kita harus bisa cekatan, kita harus bisa responsif, kita harus bisa ada masalah langsung, ya saya punya ide seperti ini, ya saya nanti akan begini, ya saya akan begini. Bukan aduh saya tidak bisa. Jadi kalau kalian dikasih pertanyaan gitu baru kalian jawab tidak bisa, itu akan tambah nilai negatif untuk kalian. Jadi masalah bagian belakang, masalah kesulitannya, tidak enaknya itu kalian kesampingkan, kalian jawab ya saya bisa dulu. Nanti masalah ke depannya itu kalian akan dibantu gitu. Kalian akan dibantu tentunya, kalian tidak akan dibiarkan sendirian karena ini tim organisasi, jadi pasti kalian akan dibantu gitu. Jadi ya itu, kalian harus ketika ditanya jangan jawab saya tidak bisa, tapi ya saya bisa, ya saya mampu, ya saya mau berusaha. Seperti itu. Jadi ketika walaupun kamu tidak bisa tapi kamu punya niat, itu yang akan jadi nilai positif. Oke, terus kita lanjut ke tips yang ke-7. Di situ saya catat hindari, ini sering hindari, yang tips ke-7 ini hindari garuk-garuk kepala dan banyak mikir. Ketika ditanya, Yuri, ketika kau jadi anggota Genbi, kau bisa tidak jadi ketua? Atau Yuri, kalau kau jadi kau sudah jadi Genbi, kau sudah masuk dalam anggota Genbi, kau mau kau tidak aktif kegiatan? Yuri, kalau macam misalnya dikasih satu masalah begini, masalahnya bla bla bla, kau solusinya apa? Terus kau punya respon tuh kayak atau kok kayak macam banyak saya bikin apa nanti di dalam Genbi? Aduh, saya kayaknya tertahu deh saya bikin apa. Tindakan-tindakan ini atau tidak, hal-hal kecil tindakan ini nih jangan sampai kamu lakukan di dalam, maksudnya di dalam ruang interview. Karena begini, ketika kamu sudah ditanya baru kamu kayak garuk-garuk kepala, baru banyak pikir, itu tuh nanti judges tuh bilang begini, kita tanya tapi dia macam lola kah, loading lambat kah. Kita tuh butuh pemuda yang mahasiswa-mahasiswa yang kalau diberi masalah, itu kayaknya kalau masalahnya begini kita harus begini gitu. Masalah belakang, kau punya opini diterima atau tidak terima, itu masalah belakang. Yang penting ketika ditanya, kau jawab, ya saya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini gitu. Jadi jangan kau banyak mikir gitu. Karena begini, di dalam Genbi itu ada masalah lingkungan, masyarakat, atau masalah-masalah yang yang sering-sering terjadi, kayak akan seputar organisasi begitu. Jadi ketika masalah itu datang, masalah sudah datang baru kau masih pikir itu pemimpin seperti apa. Masalah datang baru kau masih 2 HP saya bikin sapu, nanti saya harus suruh sapu tim ini bagaimana, sapu grup ini kita harus bikin bagaimana. Itu sayang. Artinya sama saja dengan kau memperlambat keadaan dengan menambah-nambah masalah. Jadi masalah sudah datang nih, kau masih memperlambat keadaan, waktu kau masih ulur-ulur.
dengan cara kok masih pikir-pikir, aduh harus bikin apa, jangan teman-teman. Ketika dikasih pertanyaan di dalam ruang interview itu langsung kau jawab. Masalah baik dan tidak baik, tapi memang kalau dalam ruang interview itu kau bebas berpendapat gitu. Apapun kau punya pendapat itu akan diterima dan itu akan jadi penilaian gitu. Jadi tidak ada namanya judges bilang aku pendapat salah, tidak ya teman-teman. Tidak seperti itu, tapi judges itu membebaskan kalian untuk memberikan pendapat, asalkan jangan kalian menunjukkan kamu punya kekurangan dengan cara garuk-garuk kepala, menunjukkan kamu punya keadaan bahwa kamu pikir lambat, kamu tidak siap untuk memberikan jawaban, kamu tidak responsif cepat, kamu tidak cekatan dan cepat dalam menanggapi masalah yang diberikan. Ya itu tentu akan menambah nilai negatif, jadi akhirnya kamu sulit untuk diterima ya untuk menjadi anggota GNB, karena ya begitu, banyak aktivitas dan kegiatan positif di dalam GNB yang akan kamu ikuti, dan juga tentunya pasti di dalamnya itu ada problem-problem lah organisasi gitu, pasti ada, dan kalian harus bisa selesaikan masalah itu gitu tanpa harus berpikir panjang gitu. Kalian sebagai seorang pemimpin anak muda, kalian harus bisa menentukan pilihan secepat mungkin. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja tips ke-8. Oke teman-teman, ini adalah tips terakhir untuk kita semua. Ini adalah tips ke-8, yaitu sopan santun dalam berbicara. Sopan santun dalam berbicara itu pasti penting ya. Kalau kita sudah duduk di atas kursi panas, bukan kursi panas, di dalam ruang interview, ketika kita sudah duduk, tentu kalau kita bicara dengan para judges, karena pasti ini judges ini orang yang lebih tua di atas kita ya, jadi kita wajib jaga tutur kata, sopan santun, lebih ramah di depan mereka gitu, supaya ya karena kita di dalam tentunya kalau kita bicara sama orang yang lebih tua kan harus pasti lebih sopan. Selain di luar mereka tuh orang yang lebih tua, mereka itu yang akan menginterview kita. Mereka adalah para judges, mereka yang akan menilai kita ya, bagaimana kita ketika berbicara sopan atau tidak, bagaimana setiap kata yang kita keluarkan itu baik atau tidak, pantas atau tidak pantas dikeluarkan, itu mereka juga menilai ya. Jadi makanya sopan santun itu termasuk hal juga penting dalam tips, maksudnya hal yang penting juga dalam tahap interview ini, supaya itu akan menjadi nilai tambah untuk kita. Nah ini juga sebenarnya yang terakhir ini sebenarnya saya mau bagikan ke kalian ya. Sebenarnya cuma punya 8 tips, tapi yang terakhir ini tuh sebenarnya ini dia dari saya punya pengalaman pribadi sendiri. Ketika saya di dalam ruang interview tuh, yang saya lakukan adalah ketika saya punya postur dan gestur tubuh itu ketika saya duduk di dalam itu juga ya, ini terserah ya untuk kalian mau ikut atau tidak, tapi ini saya cuma membagikan saja kalau untuk saya meminimalisir orang melihat saya sedang lagi dalam nervous atau tidak. Saya menutupi saya punya kenervesan itu dengan satu hal ini. Jadi ketika saya duduk di dalam ruang interview di atas kursi itu, saya punya badan tuh lebih tegap, bukan bongkok begini. Terus saya punya tangan bukan taruh di atas meja, tapi saya punya tangan tuh dia taruh di atas paha. Terus saya duduk begini. Terus sometimes ketika kadang-kadang mereka lagi bicara atau tanya, saya taruh tangan di atas kursi begini. Maksudnya kayak lebih santai. Kadang-kadang kayak maksudnya kayak tidak terlalu kaku, kayak duduk diam seperti ini. Terus kayak ditanya menjawab, tidak ditanya diam aja, tidak, saya tidak seperti itu ya. Jadi kayak ketika saya lagi bicara tuh saya kadang-kadang kayak taruh tangan terus kayak lebih santai. Kadang-kadang saya begini duduk terus kayak lihat gitu, maksudnya supaya menunjukkan bahwa saya ini tidak gugup nih, padahal sebenarnya saya gugup gitu. Jadi ketika saya selesai interview tuh langsung para judges tuh bilang, "Kau ini sebenarnya gugup kah tidak?" Terus saya jawab, "Ya saya gugup juga seperti mahasiswa-mahasiswa lain yang sebelum-sebelumnya juga gugup, sama saya juga gugup."
Terus para judges bilang, macam kok tidak gugup kah, santai sekali. Saya bilang terus itu kan sudah di bagian terakhir, baru saya bilang iya memang saya sengaja supaya jangan saya punya rasa nervous dan gugup ini terlalu kelihatan, kan itu jadi penilaian juga toh. Jadi makanya saya duduk kayak lebih rileks saja, saya kayak tidak kayak kaku sekali begitu di depan judges, tidak, tapi saya kayak lebih rileks ketika ditanya. Saya mengiyakan, saya juga merespon seperti itu ya teman-teman. Nah itu tips 8 tips. Nah kalau yang ke terakhir itu ya terserah kalian mau ikut atau tidak, karena tiap orang punya gaya duduk kan beda-beda. Cuman saya mau share saja ke kalian, siapa tahu kalau kalian ada yang mau ikut juga, kalian bisa contoh apa yang saya sudah lakukan. 8 tips tambah 1 bonus. Oke teman-teman, itu saja tips yang sudah saya bagikan ke kalian. Ada 8 tips ampuh lolos beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, nanti juga untuk kamu yang penasaran, dia punya alamat lengkap, link untuk daftar beasiswa, kamu bisa nanti cek di description box. Terus dia punya apa saja yang perlu dibutuhkan, dokumen-dokumennya kalian juga bisa cek di description box. Kalau saya ada dapat, saya akan taruh di description box. Lalu kamu yang ingin tanya jawab atau kamu penasaran tentang GNB dan ingin tahu GNB itu seperti apa, kalian bisa komen di kolom komentar, atau tidak kamu bisa DM saya juga di Yurike_ R-nya double, atau kamu bisa langsung DM GNB_Papua. Di sana juga kamu bisa tanya-tanya tentang GNB dan apa saja yang perlu disiapkan dan semacamnya tentang GNB juga kalian bisa tanya di sana. Terserah mana-mana Tuhan sayang. Oke teman-teman, saya pikir itu saja video untuk hari ini. Mohon maaf sudah lama tidak mengupload video. Saya harap kalian suka dengan video ini. Lalu kalau kamu sudah nonton video ini sampai terakhir dan kalian suka dengan apa yang sudah saya bagikan ke kalian di video ini, saya minta tolong untuk like, komen, dan juga subscribe video ini. Share juga ke seluruh sosial media yang kamu punya supaya saya makin semangat lagi buat next video. Oke teman-teman, saya pikir itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di next video. Dah. Halo semuanya, saya Yuri. Terima kasih sudah tonton video ini. Saya harap kamu suka sama video ini. Oh iya, saya juga baru di dunia per-YouTubean, jadi minta maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang-kurang kata dalam video ini. Tapi mohon maaf, jangan hujat saya kayak Cimoy dan KKI, karena saya tidak montok kayak Cimoy dan tidak hobi makan kayak KKI. Oke, itu saja untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dah.